Dulu mereka berteriak ibadah dibatasi. Lah sekarang pemerintah ini supaya nggak ada batasan-batasan lagi gitu loh. Kok malah nggak mau kan aneh. Sajane sing dikarep ini apa sih? Kok repot kok angel men kok percaya wong iki. Tapi untuk informasi teko medsos langsung percaya. Saya nggak sakit kok mau disuntik vaksin yang najis. Di sampean, siapapun kalian di luar sana, jenengan, panjenengan wong sing alim-alim itu ya. Tokoh-tokoh masyarakat itu jangan sebarkan provokasi-provokasi penolakan hal semacam itu. Kalau memang kalian nggak mau divaksin, ya wes nggak usah divaksin, tapi nggak usah merovokasi wong untuk nggak mau divaksin. Ya, cara musim Covid ngeten iki, musim pandemi saat ini yang menimpa dunia niki, ini sengaja mengajeng kula bawa ke sini, Mas. Ngeten nggih. Yo kudune sebisa mungkin kita berikhtiar. Menghindari apa jadi ini? Kerumunan-kerumunan. Sudah sana-sanusu, kerumunan ibadah, lah ini berkerumun. Tapi kan ini satu komunitas. Yang nggak boleh itu berkerumun dengan banyak komunitas yang tidak tahu kita mobilitas mereka kemana saja. Lah sampeyan lembendino ke rene nang omah, rene nang omah, rene nang omah. Terpapar kemudian enggak? Artinya kita ini sama dengan satu keluarga. Maksud satu keluarga itu juga jaga jarak itu. Bapakmu mbek ibumu kok jaga jarak itu. Udah situ duwe adik sampean. Itu melanggar hak asasi manusia kalau semacam itu. Ketika dalam keluarga suami istri suruh jaga jarak juga, itu melanggar HAM. Saya dukung itu HAM itu. Lha mesakne lho, mesakne wong tuamu. Aku ngono. Cok mangap wetok untuk mangap guyune. Termasuk bentuk ikhtiar sakniki di negara kita, nggih alhamdulillah jarene pemerintah kita sudah mulai melakukan vaksinasi. Tadi menurut berita nggih, menurut berita tadi Pak Jokowi sudah menjadi orang yang pertama disuntik vaksin COVID-19. Sing repot niku sik panggah enek ae orang-orang entah dia itu sadar atau tidak, dia itu memang keyakinan dia atau tidak, atau sekedar gur melu-melu kancane menolak sing piye. Yang anti vaksin, yang menolak vaksin macam-macam, alasannya macam-macam, sing najis, sing haram, sing membahayakan. Yang menuduh ini ada apa namanya itu? Ada apa? Konspirasi global yang mau membunuh manusia secara massal, mau membunuh umat Islam secara massal. Wah, sing ngono kuwi. Iki lek kula jawab itu apa bahasane sampean itu? Halu itu. Halu. Ini seperti apa nggih? Sederhana aja lah, sederhana. Mosok to nggih, mosok nggih. Sak jahat-jahate menungso, mosok to pemerintah kita dengan semua jajarannya itu punya keinginan, punya kesengajaan mau membunuh rakyatnya sendiri itu. Logis enggak? Gak dadak harus mendatangkan apa namanya itu? Vaksin yang begitu mahal dari luar negeri. Bawa dili ora wis to. Lek gur katene mateni masyarakat rakyatnya saja. Kenapa harus mendatangkan vaksin barang? Ini enggak masuk akal. Toh seluruh dunia melakukan vaksinasi. Atau saya katakan hampir seluruh dunia atau bahkan mungkin seluruh dunia melakukan vaksinasi. Semua negara vaksin. Dan ini negara-negara yang lain sudah ada yang memulai sejak beberapa minggu yang lalu. Indonesia masih mulai saat ini. Kok masih ada yang agak saya sayangkan itu ketika tokoh-tokoh masyarakat, Bu Ustadz, Bu Kiai ikut-ikutan memprovokasi jamaahnya untuk menolak vaksin dengan alasan katanya najis, katanya produk Cina, katanya apa nggih? Ada konspirasi global sapi tunggalan. Padahal info-info itu dia dapatkan dari sumber yang nggak jelas. Nggak percaya pada keterangan pemerintah, tapi lebih percaya pada keterangan sumber-sumber yang nggak jelas itu.
Kenapa saya mengatakan nggak percaya pada pemerintah tapi lebih percaya pada sumber-sumber yang nggak jelas? Ya bukti ini mereka tetap menolak vaksin, katanya sing najis. Padahal sudah jelas-jelas mulai kemarin, mulai beberapa yang lalu itu MUI sudah mengeluarkan fatwanya bahwa vaksin ini halal. Walaupun sebenarnya aku bingung kok halal kok dipangan tuh. Artinya halal penggunaannya. Halal digunakan dengan pertimbangan yang begitu luas dan kemaslahatan masyarakat. Jadi untuk saat ini tidak usah dadak berargumentasi penggunaan obat yang najis itu kan boleh ketika dalam kondisi darurat. Ini kan tidak ada darurat. Saya nggak sakit kok mau disuntik vaksin yang najis seumpamanya. Ini sudah argumentasi macam itu sudah bukan zamannya lagi disampaikan saat ini. Artinya apa? Pertimbangan yang lebih luas dari pemerintah kita itu bukan sekedar orang per orang, tapi menyelamatkan kehidupan bernegara, kehidupan masyarakat secara umum, bukan hanya 1-2 keluarga, bukan hanya 1-2 ustadz tok. Apa dampaknya? Bukan masalah mati gara-gara COVID tok. Tapi pemerintah Indonesia bahkan seluruh dunia niki memang membutuhkan vaksinasi ini dalam rangka apa? Untuk sebagai bentuk ikhtiar untuk segera menyelesaikan masalah pandemi ini. Yang ditemukan oleh para pakar-pakar kesehatan untuk paling tidak segera menyelesaikan masalah pandemi ini, menghentikan wabah ini adalah dengan vaksinasi itu. Ojo ngomong, tubuh kita mulai kecil sudah diberi daya imunitas oleh Allah sehingga tidak perlu divaksin lagi. Lu nyatanya kayak wong kena kok. Lah vaksin ini salah satunya adalah untuk meningkatkan kekuatan imun tubuh itu. Artinya imun kita itu sistem kekebalan tubuh kita itu tidak kok kebal atas semua virus atau semua bakteri, semua penyakit, mboten. Kekebalan atas virus-virus tertentu berarti bisa saja dia ditembus oleh virus-virus yang lain gitu loh. Nah, vaksin ini salah satu fungsinya adalah untuk itu. Meningkatkan kekebalan tubuh kita dari secara khusus virus corona. Kalau ini tidak segera diselesaikan, maka apa? Maka konsentrasi pemerintah bukan Indonesia tapi seluruh dunia ini tidak segera bangkit untuk membangun ekonomi. Yang ini kudu paham ini. Jadi melihat kondisi pandemi ini jangan hanya dilihat ini penyakit, enek wong loro, wong mati, jangan dilihat di situ. Tapi kompleks masalahnya. Gara-gara pandemi ini masyarakat malah dibatasi. Ngerti lho. Dulu mereka berteriak ibadah dibatasi. Lah sekarang pemerintah ini supaya nggak ada batasan-batasan lagi gitu loh. Kau malah nggak mau kan aneh. Jadi sing dikarep ini apa sih? Benakmu iso pengajian bebas nih. Pondok-pondok iso nggak lockdown nih, iso terbuka lagi. Nggih. Haji umroh bisa dibuka lagi. Saat ini loh umroh ditutup. Paham betul ini? Karena tanpa ini segera diselesaikan, yang salah satu jalan utamanya menurut para pakar kesehatan adalah vaksinasi ini, maka kita negara, pemerintah belum bisa melepaskan diri dari dampaknya pandemi ini. Apa dampak yang paling dikhawatirkan? Dampak ekonomi. Pembangunan mandek. Ekonomi dadine mandek dan sebagainya. Ini kalau pandeminya belum diselesaikan, akar masalahnya rupanya pandemi ini belum diselesaikan, belum bisa nanti ngopeni ekonomi, belum bisa ngopeni pembangunan. Loh, pertimbangannya semacam itu, duduk pertimbangan per individu. Nah, ini kalau ini melalui saat ini, kalau ini nanti sampean up, silakan. Nanti saya berharap para ulama itu juga punya pemikiran yang luas seperti halnya pemerintah itu. Bukan hanya mempertimbangkan kesehatan satu persatu orang. Lah, MUI sudah mengeluarkan fatwa halal penggunaan COVID ini dalam rangka kedaruratan. Lek dipangan bendino kayak bumbu jangan yo haram. Paham? Sampean borong COVID rong truk. Kok borong COVID? Borong apa? Vaksin. Borong vaksin rong truk. Arep gawe apa? Arep gawe ngumbah ya arek. Arep gawe bumbon. Gawe bumbu jangan lodeh.
Oh, itu ya haram kalau itu. Ini halal penggunaannya dalam rangka kedaruratan. Ini sudah selesai. Kalau sampean sekarang nggak percaya ke MUI, terus mau percaya siapa? Mau percaya informasi yang nggak ada dari medsos itu? Tapi nggak aman, Gus. Sampean ngomong nggak aman, Badan Pangan BPOM itu, Badan Pangan Obat-obatan dan apa itu? M-nya itu makanan ya, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Itu sudah mengeluarkan izin penggunaan apa? Vaksin ini untuk masyarakat Indonesia. Artinya apa? Menurut orang yang berkompeten di bidang pengawasan obat dan makanan termasuk vaksin, ini sudah aman digunakan. Dan ditambah lagi wis dijajal ning ngene presiden, kurang piye. Kok sampean masih lebih percaya dengan informasi yang tidak jelas itu? Sekarang banyak informasi yang dari itu di pondok di Jember katanya. Pondok Jember puluhan santri pingsan mutah sing mual-mual gara-gara mari divaksin. Padahal jelas beritanya vaksin difteri. Dan itu kejadian sudah 2018. Tapi tanggalnya dihapus, diuploadnya dalam rangka medeni masyarakat ben menolak vaksin. Nah, melu-melu wong sing rada ustaz rada kiai melu-melu pos ulang, membagikan ulang. Iki ya apa? Pondoke dhewe, pondoknya sendiri yang diberitakan itu sampai mengeluarkan apa? Mengeluarkan surat edaran bahwa menjelaskan ini benar memang pondok kami. Tapi sudah terjadi di tahun 2018 yang lalu setelah disuntik vaksin difteri di puskesmas setempat. Nggak masuk akal ini, coba mikir sedih lah. Katanya ada yang menyebar kemarin di Pamekasan, ada orang yang mau divaksin langsung mati, langsung pisan mati kemudian. Indonesia itu vaksin baru mulai hari ini. Itu saja masih Presiden Jokowi tok. Kok winginane Pamekasan ana sing wis mati. Ini dan ini disebarkan gitu loh. Paham enggak ini? Ada yang ngomong, saya nggak butuh vaksin. Saya nggak takut pada corona. Nah, kenapa sampai nggak mau divaksin? Karena vaksin berbahaya. Jari nggak wedi corona, kok wedi vaksin? Sing tenanan tuh ngomong. Katanya nggak takut corona, tapi nggak mau divaksin gara-gara vaksin ini berbahaya. Kok divaksin? Apa? Kalau sampean kelak divaksin bukan karena takut corona, karena ini bentuk ikhtiar untuk apa? Untuk menyelesaikan pandemi. Supaya apa? Pemerintah kita, termasuk kita, loh, kata rek pondok yang terdampak pandemi ini. Nggih, kata pendidikan sampai saat ini loh terbengkalai, terlunta-lunta, nasibnya nggak jelas itu. Kalau ini nggak segera diselesaikan, ketika belum divaksin, belum berani pemerintah memutuskan untuk dibuka kembali sebebas-bebasnya aktivitas masyarakatnya. Mau sampai kapan? Jadi tolonglah nggih. Jadi sampeyan siapapun kalian di luar sana, jenengan, panjenengan wong sing alim-alim itu ya. Tokoh-tokoh masyarakat itu jangan sebarkan provokasi-provokasi penolakan hal semacam itu. Kalau memang kalian nggak mau divaksin, ya wes nggak usah divaksin, tapi nggak usah merovokasi wong itu nggak mau divaksin. Ini saya sejak dulu ngomongnya tadi. Kalau kalian nggak mau divaksin, monggo. Saya termasuk, udah usah ngomong nih lah, udah nih pendidikan yang salah. Silakan. Lonjol dengan Gus, kita lihat saja nanti. Pada saatnya nanti. Dan ini masih lama. Karena apa? Gelombang pertama yang divaksin ini dari tenaga kesehatan dulu. Kok moro-moro enek masyarakat divaksin terus lumpuh mati. Ini aneh. Masih baru hari ini tadi jam 10 Pak Jokowi itu divaksin. Dan itu masih beliau tok. Tamu sampean. Setelah itu nanti gelombang selanjutnya siapa? Tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Setelah itu siapa? ASN. Apa ASN itu? Aparatur sipil negara. Artinya pegawai-pegawai negara itu loh. Baru setelah itu masyarakat pada umumnya. Kira-kira bulan-bulan ke depan masih. Beberapa bulan ke depan. Jadi kok enek berita mari divaksin wong Indonesia kok mati. Gek ning pelosok mana gitu.
Pertanyaannya apa tujuannya, ngoten lho. Tujuannya menyebarkan berita ini apa? Fatalnya masyarakat kita, termasuk beberapa ustadz kita, melu-melu terprovokasi, melu-melu membagikan, melu-melu melarang jamaahnya sapi tunggalane. Ini yang masalah. Ngerti ya? Paham betul ini? Ngerti. Jadi halal bukan halal untuk dimakan, halal untuk digunakan. Dan aman untuk digunakan. Dan sudah dibuktikan, diuji coba, bukan diuji coba, langsung divaksinasikan ke orang terpenting di Indonesia saat ini, dibanding presiden. Baru aneh-aneh lagi, ada yang bilang, wow itu yang disuntikan ke Jokowi itu jangan-jangan bukan apa itu, Sinovac, yang lain. Kok repot, kok angel men tuh kongkon percaya wong iki. Tapi untuk informasi teko medsos langsung percaya. Kan wong aneh ini. Sumber yang jelas genah rupane pemerintah nggak dipercaya, padahal di sana dengan tuduhan macam-macam sing ngene semacam sing zalim yang mau hal macam-macam nggih. Tapi ketika dapat info itu enak digawe nyerang pemerintah, langsung percaya, disebarkan sebanyak-banyaknya. Kita perlu waspada ini. Ini ulama yang jadi sasarannya ini. Makanya besok ulama-ulama pondok-pondok jangan mau divaksin. Ini aneh. Jadi sekali lagi, kalau memang kalian nggak mau divaksin, ya wis meneng wae, ndak usah memprovokasi, ndak usah ngisro, ndak usah ajak-ajak wong liya untuk menolak vaksin. Karena apa? Dengan sikapmu semacam itu justru menghambat pemerintah memulihkan kondisi negara ini. Dan gara-gara itu semakin banyak orang-orang yang berpotensi menjadi korban dari lemahnya ekonomi. Ojo egois lah. Jangan egois, banyak orang yang membutuhkan untuk segera terbebas dari ini. Di luar sana. Sampean mungkin tak terdampak. Tapi di luar sana banyak yang terdampak. Ekonomi menjadi lemah. Pembangunan malah tidak situ dilanjutkan. Dan lain sebagainya. Karena apa? Pemerintah fokus energinya termasuk dananya untuk mengatasi pandemi ini. Dan niatan baik dari pemerintah, dan ini juga dilakukan oleh pemerintah negara lain. Semuanya. Ada lagi salah satu dalilnya, ada anggota DPR yang menolak vaksin dari partai tertentu. Yang anggota DPR ini seorang dokter, dia ini seorang dokter, dia memang menolak vaksin. Dulu, nah ini aneh. Dulu orang ini yang mengaku dengan terang-terangan bahwa dia itu keturunan PK. Itu. Yang dibully habis-habisan oleh mereka yang anti pemerintah. Ini menunjukkan pemerintah kita sudah disusupi PK. Aku ngomongin ini ngono hilang nih Facebookku. Ngoten. Karena apa? Buktinya ini ada anggota DPR di sidang resmi, dia dengan terang-terangan dengan bangga mengaku keturunannya PK. Kadut itu. Lalu sekarang orang yang sama tetap dari partai yang sama mengatakan menolak vaksin, lalu ternyata dia ini malah didukung. Malah dijadikan dalil untuk menguatkan penolakan mereka. Ini kan aneh. Dulu yang paling dibenci karena dianggap keturunan PK. Sekarang paling didukung karena dianggap menolak vaksin. Berarti apa? Maunya apa sekali lagi? Maunya mereka ini apa? Jangan-jangan gurung riwui. Jadi janganlah. Tadi sekali lagi, kalau nggak mau, kalau memang khawatir, ya sudah, nggak usah nggak usah mau. Tapi jangan pengaruhi orang lain untuk menolak. Jangan pengaruhi orang lain untuk menolak dengan membawa-bawa agama, membawa-bawa sing menuduh ada konspirasi, yang menuduh kezaliman pemerintah dan lain sebagainya. Ini sangat tidak sehat menurut kalau pribadi. Ngerti nggih. Nah, terus kita bagaimana sesuk? Ya bumbuan kita ini bumbuan keduman bu ora ndak usah aneh. Nggih, bumbuan keduman bu ora. Tapi kalau memang kita asal bagian harus divaksinasi, kalau kita memang divaksin, ya
silakan divaksin, sekali lagi dalam rangka bukan karena takut corona wis ben ngono ben kita nggak dianggap musyrik. Tapi dalam rangka ikhtiar untuk apa? Untuk ikhtiar untuk menghilangkan wabah ini dan segala dampaknya. Dan ingat, ikhtiar ini tidak melanggar syariat. Ikhtiar ini tidak menabrak agama. Bahkan agama memerintahkan kita untuk berikhtiar. Paham betul? Agama memerintahkan kita untuk berikhtiar selama ikhtiar itu dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat. Wis, tidak usah saya ulang ini kaitannya dengan kehalalannya. Wis jelas MUI mengatakan halal penggunaannya dan Badan POM sudah mengatakan aman untuk digunakan dalam kondisi kedaruratan. Artinya lek digawe sehari-hari juga aman. Tapi siapa yang mau gawe sehari-hari? Dan alhamdulillah di Indonesia ini digratiskan untuk semua masyarakat. Wis ndak usah pikir oleh di pemerintah iki duit geng gratis nih. Kok utang neh. Repot nggon bayar mesti bengok, katanya pemerintah nggak perlu rakyat kecil. Digratis nih sing protes duit konding kok utang neh. Nggih, dadi rakyat aja angelan ya. Dadi rakyat aja angelan. Jadi Kanjeng Nabi ketika saya disuruh memilih di antara dua perkara, maka saya akan memilih yang lebih, yang paling mudah selama itu tidak dosa, selama tidak maksiat. Wallahu a'lam. Alaika sallallahu Muhammad.